Yesus dalam pribadi kami, Yesus yang kami saksikan lewat pribadi kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Engkau memakai kami, pakai jemaat-Mu Tuhan, pakai setiap mereka Tuhan, urapi mereka, berkati mereka juga Tuhan, karena kekurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami memuji Engkau lebih dari apapun Tuhan, lewat pujian kami, karena pujian kami berkuasa dan pujian kami berkuasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang
Surga bersuka cita oleh penyembahan-penyembahan anak-anak. Terima kasih Bapa buat waktu yang terbaik. Kami boleh berada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Engkau menghantar kami, membawa masuk kami oleh kasih karunia, oleh Roh Kudus-Mu, masuk sampai tata kasih karunia Tuhan, tempat yang terbaik, tempat yang terindah, sehingga kami mengambil bagian yang terbaik yang tidak disediakan untuk orang-orang yang tidak peduli dengan keselamatan. Tapi kami rindu Tuhan, kami boleh mendapat bagian itu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berbicaralah Kudus, ajarkan kami segala sesuatu, sebab kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan menabur benih firman kerajaan Allah. Biarlah benih itu jatuh di tanah hati yang paling baik. Kami menyambut benih firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ketiganya Esa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam penyembahan. Saya merasakan betul-betul bagaimana Tuhan hari-hari ini menuntun kita semua anak-anak Tuhan. Amin saudara. Amin. Tadi kita sudah dengar kesaksian di mana Tuhan menuntun ya, menolong anak Tuhan yang betul-betul mengasihi dia dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Kita lihat perbedaannya ya. Tuhan gak pernah tutup mata. Satu hal yang saya tahu, Mazmur 121, Tuhanmu itu gak pernah tertidur saudara. Amin. Dia sama sekali gak pernah tertidur. Dia selalu memperhatikan kita. Bahkan setiap langkah kita itu diperhatikan sama dia. Amin saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, di mana ini sesuatu ini lebih berharga dari segala sesuatunya yang sudah ada. Saudara mau tahu apa itu? Ini sebuah harta yang selama ini terpendam. Kalau saudara bayangkan hari ini, saudara mulai bayangkan, kalau saudara menemukan harta, bagaimana perasaan saudara? Senang? Senang gak kalau saudara tiba-tiba menemukan sebuah harta karun di sebuah ladang? Tidak ada orang yang tahu, tiba-tiba Anda satu-satunya orang yang menemukan harta itu. Bagaimana perasaan kita? Senang sekali ya. Wow. Tapi saudara harus tahu dulu nilai harta itu. Kalau cuma yang saudara temukan di ladang itu cuma plastik-plastik, memang berharga. Sekarang kalau plastik diolah bisa jadi BBM ya. Tetapi itu nggak membuat kita sukacitanya luar biasa. Coba saudara bayangkan, ketika saudara menemukan harta karun, isinya emas, permata yang berharga, saudara akan merasa senang sekali. Dan satu rasa yang paling menonjol, dan saya tahu setiap orang pasti menginginkan ini, dia akan berusaha memilikinya. Amin. Apalagi itu gak ada yang punya. Saudara tahu di Israel kuno, dia menyimpan hartanya itu di ladang, digali ladangnya, disimpan. Dia menyembunyikan di situ. Nah bayangkan kalau orang yang menyembunyikan harta itu sudah tidak ada, harta itu masih ada di dalam situ saudara. Iseng-iseng saudara jalan, tiba-tiba ada kilauan-kilauan, terus saudara membuka itu. Wow. Tapi ingat, itu bukan milik kita. Amin. Caranya bagaimana supaya itu menjadi milik kita? Engkau harus membeli tanah itu. Ya, kalau harta itu ada di ladang, maka engkau harus membeli. Supaya apa?
pindah kepemilikan. Yang tadinya bukan hak kamu, sekarang menjadi hak kita yang membeli tanah itu. Amin saudara. Saudara bisa bayangkan harta yang Tuhan kasih buat Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Apa yang paling berharga di sana? Semuanya ada. Emas, perak, batu permata, semuanya disediakan. Tumbuh-tumbuhan, makanan tidak pernah kekurangan. Amin saudara. Semuanya disediakan. Bahkan Adam dan Hawa nggak pernah mengalami sakit penyakit. Ini harta yang paling berharga. Satu yang paling berharga adalah Adam bisa menikmati persekutuan bersama penciptanya selama-lamanya. Saudara mau menikmati persekutuan bersama penciptamu, berjalan setiap hari dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, engkau berjalan setiap hari bersama penciptamu. Saudara mau? Itu yang paling berharga yang harusnya kita miliki. Tanpa itu semuanya sia-sia. Emas, perak semuanya akan hilang dimakan rayap. Tetapi persekutuanmu dengan Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara tahu nilai harta yang paling berharga ini, apa yang harus kita lakukan? Mau nggak engkau melepaskan atau mencari sesuatu untuk memiliki harta itu? Kita baca ayat firman Tuhan Matius 13 ayat yang ke-44. Ya, satu orang saya minta tolong Ibu Gembala bacakan. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Matius 13 ayat yang ke-44. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Silakan duduk saudara. Ada seorang yang menemukan harta karun, tapi di ladangnya orang. Ya, dia nggak akan bisa tidur semalaman memikirkan harta itu. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan harta itu? Yang pertama yang dia tahu adalah nilai harta itu sungguh berharga, sehingga dia memikirkan untuk menjual apa yang dia miliki. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira kalau saudara menemukan harta itu, bagian apa yang ingin saudara jual untuk memiliki harta itu? Saya beritahu sedikit. Ada beberapa faktor supaya kita bisa memiliki harta itu. Yang pertama tentunya kita jangan jadi orang bodoh. Ya. Yang pertama kita harus tahu nilai harta itu terlebih dahulu. Amin saudara. Kalau harta itu bisa membuat saudara hidup memiliki kehidupan yang kekal, saudara mau nggak memiliki harta itu? Mau nggak saudara? Kalau saudara tahu harta itu bisa membuat saudara sehat selamanya, tidak ada penyakit di dalam hidupmu, mau nggak kamu memiliki harta itu? Lebih dari emas, lebih dari perak. Kalau saudara masuk rumah sakit, berapa biayanya? Harta yang begitu banyak bisa habis seketika. Tapi ketika saudara menemukan harta ini, saudara nggak akan pernah sakit. Amin. Harta yang berikutnya yang saudara tahu nilainya, saudara bisa bertemu langsung dengan pemiliknya. Amin saudara. Saudara bisa langsung ngobrol sama pemiliknya. Dan dia memberikan harta itu kepada kita semuanya. Walaupun selama ini saudara sudah menghabiskan banyak harta yang dikasih sama Bapak. Tapi lihat, waktu kita menyadari bahwa harta yang kita habiskan itu tidak ada gunanya, karena itu bagian dari dunia. Ketika saudara menyadari bahwa harta sesungguhnya ada di dalam rumah Bapak, saudara akan berlari seperti anak bungsu yang hilang ini. Tapi waktu dia berlari, itu gak sembarang berlari. Untuk masuk ke pintu gerbangnya saja,
itu orang-orang di sekitar situ, masyarakat di sekitar situ siap untuk menghakimi anak itu. Karena anak itu sudah menjadi anak durhaka. Tapi lihat bapaknya. Bapaknya lari waktu anak itu sebelum masuk pintu gerbang, bapaknya lari. Supaya anak itu tidak dihakimi, tidak dilempari. Ini tradisi orang Yahudi kuno, orang Israel kuno. Mereka yang mengambil hartanya, bapaknya masih hidup, itu dianggap pengkhianat dan tidak dianggap lagi sebagai anak. Tapi bapaknya selalu menantikan kapan anaknya pulang. Dan bapaknya tahu ketika anaknya pulang pasti akan dihakimi. Itulah dia datang lari, memberikan badannya. Seorang bapak kalau lari dengan mengangkat jubahnya itu hinaan paling besar saat itu. Tidak terhormat sebagai orang tua. Tapi dia lari, dia rela malu demi kita. Supaya kamu bisa masuk kembali, mendapatkan harta yang sesungguhnya. Apa yang dikatakan anak bungsu ini? Bukankah di rumah bapakku banyak sekali makanan? Amin. Saudara gak akan pernah kekurangan dan kekeringan kalau saudara menemukan harta yang terpendam. Saudara gak akan pernah kelaparan. Saudara gak akan pernah kekurangan pekerjaan. Bahkan waktu anak bungsu ini berkata bahwa jadikan aku salah satu dari pekerjaanmu, bapaknya enggak. Apa yang aku punya itu kamu punya. Karena sekarang engkau memiliki harta itu. Waktu engkau mendapatkan harta itu dan membuang semuanya, apa yang selama ini ditutupi oleh dunia, sehingga engkau tidak menemukan harta itu. Waktu Adam terpisah dari Tuhan penciptanya, dunia mulai menutup harta yang sesungguhnya. Ini yang selama ini orang-orang tidak memberitahukan kepada kita. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga menutupi hal ini. Karena selama ini dunia sudah menutupi harta yang berharga itu di depan kita sudah ada. Sudah tersedia semuanya. Cuma karena dunia ini kita tidak ikhlas untuk melepaskan semua untuk memiliki harta itu. Jadi yang jadi pertanyaan, mau nggak saudara melepaskan semua keduniaan untuk memperoleh harta itu? Karena harta itu sangat mahal sekali. Tapi ini diberikan gratis untuk kita. Amin saudara. Mau nggak saudara melepaskan pengampunan untuk memperoleh harta itu? Kalau engkau disakiti, engkau mengampuni, engkau mendapatkan harta yang sesungguhnya. Kalau engkau lagi kecewa, engkau lagi dendam, apapun yang timbul di dalam hatimu, karena hati manusia itu sangat jahat dan licik. Tapi ketika saudara mau melepaskan itu semuanya, saudara akan mendapat bagian yang sudah disediakan sebelum zaman ini diciptakan. Amin. Jadi ayo sama-sama. Selama ini harta itu ditutupi oleh keinginan-keinginan daging kita. Makanya kita gak akan bisa menemukan harta yang terbaik. Saudara kalau temukan ini, hidupmu gak akan sama lagi saudara. Amin. Ya. Yang pertama tadi, tahu nilainya. Bahwa kalau saudara dapat harta ini, itu lebih dari hidup. Makanya waktu tadi pujian penyembahan tadi, kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Itu benar sekali saudara. Ya. Saudara akan mendapatkan semuanya. Yang kedua, untuk memiliki harta itu seperti tadi perumpamaan dikatakan, saudara harus menjual milikmu untuk memperoleh harta itu. Apa itu? Keinginan dagingmu harus engkau tanggalkan. Dosa-dosamu yang selama ini harus engkau tanggalkan. Caranya gimana? Berteriak minta tolong sama Tuhan. Seperti orang Israel waktu dia diperbudak sama orang Mesir, dia gak harus benar dulu hidupnya. Tapi ketika dia mau bertobat, Tuhan dengar doanya. Dia menggerak, Tuhan tolong aku diperbudak, aku hidup tertekan, susah sekali. Dosa itu menekan hidup kita. Amin saudara. Saat saudara berteriak seperti itu, masakah dia tidak minta langsung datang menolongmu? Enggak. Tapi kalau engkau berteriak untuk memuaskan nafsumu, keinginan dagingmu, kau sudah salah berdoa. Amin saudara. Jadi setelah saudara dapat semua itu, menanggalkan, ayo sama-sama kita belajar untuk menanggalkan semua hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Kau tanggalkan itu, engkau akan menemukan, engkau akan melihat
Caranya gimana? Kalau engkau belum lahir baru, engkau lahir baru. Karena untuk melihat harta itu, engkau harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat yang kelima. Dikatakan kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau gak akan bisa lihat kerajaan Allah. Engkau gak akan bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Harta itu ada di dalam kerajaan Bapa, saudara. Di mana itu? Kerajaan itu dekat di hatimu. Jadi engkau harus memiliki hati yang baru. Itulah kenapa orang yang dilahirkan baru, hatinya diganti sama Tuhan. Karena hati manusia ini jahat dan licik. Yeremia 17 mengatakan seperti itu. Jadi hati kita harus diganti. Yeskiel 26 ayat 36 mengatakan Dia akan memberikan hati yang baru kepada kita bagi orang yang memintanya. Jadi terima hati ini. Saudara akan melihat harta yang terpendam itu mulai terbuka. Amin saudara. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Saudara harus memutuskan untuk memilikinya. Saudara mau memilikinya? Amin. Amin. Sekarang waktu saudara memutuskan untuk memiliki harta itu, apakah harta itu sudah menjadi bagian kita? Sudah menjadi bagian kita? Waktu saudara memutuskan untuk mengambil harta itu, saudara memutuskan untuk mengambil harta itu, udah jadi bagian kita? Harta itu udah jadi milik kita? Amin saudara? Belum saudara. Karena saudara baru memutuskan, saudara belum bertindak. Amin. Kalau saudara baru memutuskan untuk jadi sarjana, terus saudara diam-diam saja jadi sarjana enggak? Enggak jadi. Jadi saudara harus mulai bergerak. Saya akan kasih tahu rahasianya bagaimana saudara mendapatkan harta itu. Kita buka Matius 25 ayat yang ke-34. Kita baca pelan-pelan ya, supaya kita sama-sama belajar. Dan harta itu akan menjadi bagian kita. Amin. Dan saya yakin saudara akan berbeda, enggak sama lagi. Memang kita sedikit, tapi sedikit ini bisa jadi luar biasa, berkualitas. Karena saudara tahu bagaimana saudara hidup di dalam penyertaan Tuhan. Amin saudara. Karena saudara membawa harta itu. Yang pertama, saudara enggak akan pernah sakit. Saudara akan masuk dalam keselamatan yang kekal. Saudara memiliki persekutuan yang selama ini terpisah dari Bapa. Boleh satu baca Ibu Gembala? Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Amin. Jadi harta ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Untuk siapa itu? Untuk manusia. Tuhan menciptakan manusia bukan iseng-iseng saudara. Dia menyediakan segala sesuatu. Sebelum dia ciptakan manusia, semuanya dia ciptakan lebih dulu. Untuk siapa? Untuk kita. Makanya iblis gak suka sekali sama manusia. Amin saudara. Dia berusaha untuk memisahkan saudara dengan penciptamu. Padahal harta itu sudah ada sebelum dunia itu dijadikan. Saudara tinggal ambil bagian itu. Dan caranya, saudara baca ayat selanjutnya. Apa yang raja itu sarankan untuk kita? Ini yang pertama. Lanjut. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lanjut. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin saudara.
Jadi kalau saudara mau tahu rahasianya, bagaimana saudara mendapatkan harta yang terpendam selama ini, saudara perhatikan. Yesus berkata, ketika aku haus, ya, ada saudara-saudaramu yang lagi kehausan, ada saudara-saudaramu yang lagi butuh makan, ada saudara-saudaramu yang lagi butuh pakaian, ada saudara-saudaramu yang lagi butuh tempat tinggal. Engkau berdiam diri saja, engkau gak akan bisa mendapatkan harta itu. Karena siapa yang melakukan itu untuk orang yang paling miskin, orang yang paling hina, dia sudah melakukannya untuk aku. Matius 5 katakan ayat yang ketiga, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, karena orang-orang ini yang mempunyai kerajaan surga. Amin saudara. Miskin yang dimaksud miskin itu seperti apa? Saudara, waktu saudara memutuskan untuk hidup dalam kerajaan, dunia ini membenci kamu. Harta dunia ini tidak diberikan kepada kamu. Kita hanya butuh harta di surga, penyediaan yang sempurna. Apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Apa itu? Ketenaran, uang, segala macam itu disediakan untuk kita. Tapi kita tidak harus mengejar itu dengan nafsu, dengan daging. Jadi engkau akan susah untuk melakukan itu tanpa pertolongan Tuhan. Amin saudara. Makanya waktu Saulus membunuh jemaat Tuhan, dia katakan, kenapa engkau menganiaya aku? Ingat saudara, Yesus ada di dalam orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yesus ada di sana. Makanya dia katakan sama Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Karena saat itu orang-orang di sekitar murid-muridnya Yesus lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan, lagi memberi makan orang yang kelaparan lewat perkataan firman Tuhan, lagi memberi minum mereka yang haus, lagi memberi pakaian mereka yang terlanjang karena dosa. Kalau engkau melakukan bagian seperti ini, engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Amin saudara. Jadi orang-orang yang menyerahkan hidupnya seperti saudara tadi, mengambil keputusan untuk memiliki harta itu, dunia sedang membenci engkau, tapi engkau gak perlu takut. Karena dunia boleh bergoncang, tapi orang-orang yang tinggal dalam kerajaan, mereka tetap berdiri teguh. Amin saudara. Tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Amin. Saudara harus terima ini dengan iman, harus percaya dengan iman. Karena untuk memperoleh harta itu, ini yang harus saudara lakukan. Lakukanlah untuk Tuhan semuanya. Amin. Jadi jangan takut untuk bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan, karena mereka perlu makan saudara. Kalau mereka perlu makan, saudara harus makan dulu. Amin saudara. Sampai kelimpahan. Artinya saudara harus renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, cari tahu apa maksud firman itu Tuhan. Kasih saya roh hikmat sehingga saya mengerti, supaya firman ini bisa saya bagikan kepada orang lain, supaya orang lain bisa makan firman itu dan mereka gak akan kekurangan satu apapun. Saudara percaya malaikat hanya mau digerakkan dengan otoritas firman. Kalau saudara perkatakan firman, maka malaikat surga akan terbuka dan malaikat menyediakan, diutus untuk menyediakan segala sesuatu yang kau perlukan. Satu contoh, ketika saudara dalam masalah kekurangan, kelihatannya saudara kekurangan, percaya, baca firman Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau menyediakan rumput yang hijau. Amin saudara. Perkatakan firman Tuhan, maka malaikat akan datang, surga akan terbuka untuk menyediakan segala kebutuhan. Enak gak hidup seperti ini saudara? Mengelola segala sesuatu yang selama ini dipercayakan sama Tuhan, kita gak mengerti bagaimana cara mengelolanya. Karena apa? Karena dosa tadi, saudara terpisah dari harta ini. Saudara gak bisa lihat itu dengan jelas, padahal itu ada di depan matamu. Dekat dengan hatimu dan mulutmu saudara. Amin. Ambil itu. Ya, jangan takut, ambil. Tapi karena aku masih berdosa, Tuhan itu pemurah. Ya, seperti anak bungsu itu. Yang penting saudara tahu dulu bahwa harta itu ada di sana.
saudara berlari ke sana, Tuhan ampuni segala kesalahanku. Kalau aku melakukan pelanggaran, ampuni aku Tuhan. Aku gak mau hidup seperti ini lagi, terbelenggu dengan dosa. Bebaskan aku, sehingga aku tidak jadi orang yang kelaparan, aku tidak jadi orang yang kehausan, aku tidak jadi orang yang telanjang. Amin saudara. Aku akan memiliki rumah, gak harus tinggal di kandang babi saudara, karena di rumah Bapakku banyak sekali makanan. Amin. Jadi bagian yang harus kita lakukan, ayo sama-sama kita melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Gereja ini baru merintis tanggal 6 September nanti pas 1 tahun. Ya. Kita membangun pelan-pelan ya. Tuhan kirimkan. Kalau taman itu jadi, taman itu indah dan harum, kupu-kupunya datang sendiri. Dan dia akan mengisap sari-sari. Akhirnya mereka juga kenyang. Mereka bertumbuh, mereka menjadi sesuatu yang indah. Amin. Kalau saudara mau buat orang nyaman, buat gereja yang bagus, maka orang akan nyaman saudara. Tapi di luaran sana mereka akan hancur. Karena apa? Mereka terhimpit dengan batu. Mereka tidak tertanam dengan baik. Ketika ada badai, tanaman itu akan hancur. Tapi kita di tempat ini kita mau sama-sama bertumbuh kuat, berakar lebih dalam. Makanya benih firman Tuhan harus jatuh di tanah hati yang baik, sehingga mereka dapat melihat, sehingga mereka dapat mendengar dan mengetahui segala sesuatu rahasia yang selama ini disembunyikan. Nanti saudara di rumah baca Matius 13 dari awal. Saudara akan tahu perumpamaan yang diberitahukan Yesus itu perumpamaan tentang sebuah rahasia yang selama ini ditutupi oleh dunia. Tapi saudara tahu hari ini. Amin. Saudara sudah memutuskan sekarang bertindak saudara, supaya harta itu bukan hanya sekedar gambaran. Aku tahu Yesus menyelamatkan hidupku, tapi pada akhirnya Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau, karena engkau selama ini hanya mengambil keputusan. Engkau belum bertindak mau mengampuni, engkau belum bertindak untuk mau memberitakan firman Tuhan, engkau belum mau bertindak untuk melihat teman-temanmu yang melakukan dosa, engkau tutupi pakai pakaian seperti Adam dan Hawa. Mereka telanjang, mereka membuat baju dengan kekuatannya sendiri, tapi Tuhan bilang ganti, aku buatkan yang baru. Ketika ada temanmu yang melakukan dosa, jangan engkau hakimi, engkau tutupi. Jangan engkau ceritakan kemana-mana, tapi engkau tutupi. Ya, tutupi dengan kasih-Mu. Engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Amin. Karena manusia, saudara dan saya adalah ciptaan yang dibuat segambar dengan Dia. Amin. Dan gambar itu gak pernah hilang, cuma pudar saja karena dosa menutupi itu semua. Tapi ketika saudara mulai mengerti kebenaran, saudara akan berubah menjadi terang dan akan menerangi banyak orang. Amin saudara. Makanya terang gak boleh ditaruh di bawah gantang, tapi harus ditaruh di atas, sehingga itu bisa menerangi seluruh orang. Amin saudara. Saudara mau melepaskan semua untuk mendapatkan harta itu. Kalau saudara sombong, ayo hidup rendah hati. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, ayo mengampuni. Lepaskan itu untuk memiliki harta itu. Selanjutnya saudara mulai melangkah. Kasih tahu sama orang-orang yang membuat engkau kecewa, aku mengasihi. Engkau sudah bertindak, engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Maafkan aku ya, kalau aku selama ini salah sama kamu. Maka engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Orang yang diampuni, mereka sedang dibalut, mereka sedang diberikan jubah. Makanya Bapak waktu melihat anaknya kembali, apa yang diberikan saudara? Jubah yang terbaik. Amin saudara. Dia menyambut anaknya. Hari ini Tuhan datang ingin menyambut kita. Saudara tidak perlu takut, karena Dia mati di atas kayu salib. Dia mau jadi dipermalukan banyak orang, dihina banyak orang, supaya kita boleh masuk ke rumahnya Dia. Amin. Begitu indah kasih Tuhan. Haleluya. Jadi sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Ingat pesan firman Tuhan ini. Kalau saudara masih ada ganjilan hati, kalau orang yang gak ada di sini, saudara berdoa, Tuhan, aku mengampuni, aku mengasihi orang tersebut. Sebutkan namanya.
Saudara ambil perjamuan ini. Saudara berdoa buat orang yang menyakiti. Saudara berdoa buat orang yang mengecewakan. Saudara minum, saudara makan, maka saudara akan sembuh. Amin saudara. Dan Tuhan akan berikan itu harta yang selama ini terpendam. Saudara bersyukur enggak? Kalau hanya sebagian orang yang hadir di hari ini yang mendengar rahasia tentang kerajaan Allah. Ini bukan secara kebetulan saudara hadir di tempat ini. Tuhan melihat hidupmu. Tuhan memperhatikan bahwa engkau adalah orang-orang pilihan. Engkau adalah domba-domba pilihan. Kalau kita baca tadi Matius 25 sampai terakhir, maka dia akan memisahkan domba dan kambing. Dia akan pisahkan itu semuanya. Dan dia akan berkata kepada domba-domba itu, masuklah. Dan dia akan mengusir setiap kambing-kambing itu keluar. Saudara baca di rumah Matius 25 sampai terakhir. Amin saudara, mulai dari ayat yang ke-34. Saya undang pemain musik. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati, kita akan terima perjamuan kudus. Saya ingatkan sekali lagi, ketika masih ada ganjalan di dalam hidup, saudara berdoa. Saudara lepaskan pengampunan. Haleluya. Saya menyembah Bapa Tuhan. Silakan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari kita ambil bagian saat itu sebentar. Kita ingat apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tidak ada yang pernah tersembunyi di hadapan Dia. Sebab Dia yang menciptakan mata, Dia melihat apa yang kita lakukan selama ini. Saudara nggak perlu takut. Saudara datang kepada kasih karunia, kepada kemurahan-Nya. Saudara minta, terima kasih Bapak. Kasih yang terindah, hati yang mulia, sebab kami tahu Tuhan, tubuhmu adalah benar-benar makanan bagi kami, dan darahmu adalah benar-benar minuman. Barang siapa menyatu dengan tubuh dan darahnya, ia akan menyatu dengan Kristus dan berhak untuk menerima janji-janji Allah. Kuduskan hamba-hambamu yang akan melayani perjamuan ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kuduskan roti dan anggur ini. Kuduskan kami semua, layakkan kami untuk menerima makan si hidangan di hadapan musuh-musuh kami.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ketiganya Esa. Haleluya, amin. Silakan Pak. Mari saya undang bagi berdiri saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bersama-sama kita akan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh yang diserahkan bagi banyak orang. Tubuh yang dihancurkan, tubuh yang tertikam oleh karena pemberontakan dan kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan atas tubuh Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan dari setiap sakit kami. Kami percaya ketika kami makan tubuh Tuhan, kami sedang memakan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami selalu mengingatnya ketika kami memakan tubuh Tuhan. Kami makan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kami menerima darah Tuhan kami Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, menghapus seluruh dosa kami. Engkau korban yang sempurna, sekali untuk selamanya. Biarlah setiap kali kami minum darah Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengingat bahwa dosa kami sudah dihapuskan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami minum darah Tuhan kami. Terima kasih. Mari naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kemurahan
menerima kami apa adanya. Inilah hidup kami. Kami milik Tuhan hari ini. Maka Engkau akan menyertai kehidupan kami. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan kami. Walaupun tidak pernah terpikir dalam hidup kami, keselamatan, penebusan, Engkau sediakan atas hidup kami. Persekutuan bersama Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh kembali masuk di dalam hadirat sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.